Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang notasi algoritmik. Nah, notasi algoritmik itu adalah sebuah bentuk penulisan algoritma atau teks algoritma. Biasanya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu judul, itu isinya tentang spesifikasi atau deskripsi algoritma secara umum. Ini ada juga kamus. Kamus itu kita mendefinisikan variabel, konstanta, spesifikasi prosedur atau fungsi yang nantinya akan digunakan di dalam algoritma kita. Dan yang ketiga itu adalah algoritma, yaitu isinya tentang deskripsi algoritma untuk menyelesaikan masalah menggunakan elemen-elemen pada kamus yang sudah didefinisikan sebelumnya. Intinya program yang berisi instruksi-instruksi atau pemanggilan aksi. Nah, untuk contoh notasi algoritmik, di sini saya misalkan membuat algoritma untuk memasak air. Saya beri judul algoritma memasak air. Di sini di kamusnya, untuk memasak air, saya menggunakan 1 panci serta 1 liter air. Di sini saya definisikan pada bagian kamus. Kemudian pada deskripsi algoritmanya, di sini caranya adalah kita masukkan 1 liter air ke dalam sebuah panci. Kemudian kita panaskan air di dalam panci tersebut hingga mendidih. Jadi ada urutannya. Jadi kita judulnya apa, kamus yang mendefinisikan apa saja yang akan digunakan dalam algoritma, kemudian ada algoritmanya itu sendiri. Jadi langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya. Nah, di dalam notasi algoritma ini biasanya ada komentar. Komentar ini memudahkan dalam membaca alur sebuah program. Fungsinya, komentar itu dapat menerangkan apa yang ada dalam sejumlah baris kode di bawahnya, misalkan, atau di sampingnya. Kemudian juga bisa mendokumentasikan siapa yang menulis kode tersebut atau informasi tambahan lainnya. Jadi informasi penting tentang kode ini, siapa pembuatnya, kapan dibuatnya, dan sebagainya juga bisa dituliskan melalui komentar. Kemudian juga bisa menonaktifkan sejumlah baris kode, mungkin hanya temporer, misalkan kita ingin melakukan pengujian, kemudian kita tutup dulu baris pengujian tadi menggunakan komentar. Jadi di sini komentar ini tidak akan dibaca oleh program, jadi dia ada deskripsi tambahan yang tidak diproses oleh program. Contoh penulisan komentar dalam notasi algoritmik itu menggunakan kurung kurawal. Jadi contohnya di sini saya ada kurung kurawal buka, ini komentar, ini kurung kurawal tutup. Nah, baris ini nanti tidak akan diproses oleh algoritma kita atau program kita. Dalam bahasa Python, komentar itu menggunakan tanda pagar atau crash. Jadi crash ini komentar. Kalau dalam bahasa C, komentar dapat menggunakan garis miring 2 kali atau garis miring bintang gitu. Jadi tiap-tiap bahasa pemrograman punya realisasi komentar yang berbeda. Nah, untuk translasi notasi algoritmik sendiri, contohnya di sini kita buat translasi dari notasi algoritmik ke Python yang akan kita pelajari dalam dasar pemrograman. Di sini untuk variabel contohnya untuk inisialisasi. Kalau di dalam notasi algoritmik kita perlu pisahkan untuk deklarasi dan alokasinya. Di sini ada i, tipe datanya integer. Kemudian nilai i kita inisialisasi nilainya dengan 0. Kemudian saya punya float dengan menggunakan variabel x, kemudian kita inisialisasi nilainya dengan 2.0 karena dia adalah pecahan. Nah, kalau dalam Python kita langsung saja i sama dengan 0, berarti dia adalah integer tipenya. Kemudian x sama dengan 2.0, karena dia ada pecahan, maka dia otomatis tipe datanya adalah float. Karena di dalam Python itu tidak dikenal deklarasi dan alokasi seperti dalam notasi algoritmik. Berikutnya untuk assignment, di dalam notasi algoritmik kita menggunakan tanda panah sebagai perintah assignment, operator perintah di assignment-nya. Tapi dalam bahasa Python kita menggunakan sama dengan. Untuk output-nya, di sini dalam notasi algoritmik kita tuliskan output x. Kalau dalam Python kita menggunakan keyword-nya print. Kalau input sama,
di dua-duanya, di notasi algoritmik maupun Python menggunakan include. Kemudian untuk komentar, di sini kita menggunakan kurung kurawal. Kalau dalam Python, di sini menggunakan tanda pagar. Dan tiap baris itu harus diberi tanda pagar, karena dia dianggap dua baris yang berbeda. Karena basicnya Python adalah interpreter, dia mengeksekusi tiap barisnya. Tapi kalau di notasi algoritmik, selama dia masih dalam kurung buka dan kurung tutup, dia akan dianggap sebagai komentar yang sama. Nah, contoh notasi algoritmik ke Python, di sini saya punya sebuah algoritma, program dengan notasi algoritmik untuk mencetak nama lengkap. Kamusnya, di sini saya tuliskan misalkan nama depan Adi, kemudian nama belakangnya Satrio. Kemudian untuk algoritmanya, untuk membuat nama lengkap, saya assign dengan nama depan ditambah spasi plus nama belakang. Kemudian kita outputkan nama lengkapnya. Kalau untuk di Python, di sini kita gunakan langsung saja di dalam Notepad, misalkan di sini tuliskan program untuk menuliskan nama lengkap. Kemudian untuk kamusnya, ini saya beri komentar kamus, nama depan. Oke, ingat ya, untuk pembuatan variabel di sini kalau ada dua kata kita bisa gabungkan dengan garis bawah atau dengan tanda lainnya gitu. Nama depan sama dengan misalnya namanya adalah Adi. Kemudian nama belakang itu adalah Satrio. Ini adalah variabel yang akan kita pakai di dalam algoritma kita. Kemudian di algoritmanya sendiri, cara menuliskan nama lengkap sama dengan nama depan ditambah spasi tambah nama belakang. Kemudian kita outputkan dalam Python, kita menggunakan print nama lengkap. Oke, kalau sudah kita simpan, di sini misalkan saya namakan coba.py. Jangan lupa untuk ekstensinya karena Python menggunakan .py di belakangnya. Saya ganti all files. Oke, teman-teman juga harus ingat ya di mana file tersebut disimpan. Kemudian kita panggil di command prompt, kita arahkan ke folder di mana file tadi disimpan. Saya simpan di C, kemudian test.py. Kita gunakan keyword cd di sini, change directory. Nah, jika sudah masuk ke dalam foldernya, kita tinggal panggil programnya menggunakan py coba.py. Oke, maka dia akan tercetak nama lengkapnya yaitu Adi Satrio. Oke, berikutnya untuk contoh yang kedua, saya punya program dengan notasi algoritmik untuk menghitung volume bola, di mana kamusnya itu adalah pi, yaitu 3,14, dan ada jari-jarinya atau R, yaitu 7, misalkan. Dan algoritmanya V, rumusnya untuk menghitung volume bola itu sama dengan volume sama dengan 4 dibagi 3 atau 4/3 dikali pi kali R kali R kali R. Kemudian kita outputkan V-nya. Nah, untuk ditranslasi dalam Python-nya, kita coba langsung saja di sini. Misalkan saya hapus semuanya. Jadi saya namakan program volume bola. Jadi ketika menulis judul, sebaiknya juga disesuaikan ini tentang program apa gitu. Agar orang ketika membaca kode program yang kalian buat itu juga jauh lebih paham. Jadi di sini saya punya kamusnya, tadi adalah pi sama dengan 3,14. Berikutnya saya punya R-nya, itu misalkan 7.
Maka di sini saya akan buat algoritmanya sesuai dengan rumus yang ada, yaitu V sama dengan 4, kita gunakan di sini konstanta langsung, angkanya, nilainya, 4/3, kemudian dikali Pi, dikali R pangkat 3. Di sini kita bisa gunakan petik atau bintang 2 kali di sini. Atau bisa juga kita gunakan R kali R kali R. Nah, kemudian kita print nilai V-nya atau volume bolanya. Nah, kita save, kemudian kita coba panggil di command prompt-nya. Oke, dan ini hasilnya. Oke, semoga teman-teman jauh lebih paham mengenai bagaimana menuliskan algoritma sesuai dengan notasi algoritmiknya, penggunaan tipe data, variabel, konstanta, dan assignment. Oke, selamat mencoba soal-soal yang ada. Selamat belajar. Terima kasih.